Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'du. Ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur marilah senantiasa tidak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Atas segala limpahan rahmat serta nikmatnya kita bisa kembali hadir di majelis ilmu ini. Kedua kalinya tak lupa selawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan dan juga tercurahkan kepada uswah kita, panutan kita, Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kembali di kesempatan malam hari ini insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Melanjutkan pembahasan bab bayanu kasrati turuqil khair. Bab keterangan tentang banyaknya jalan-jalan menuju kebaikan. Banyaknya jalan-jalan menuju kebaikan. Hadis berikutnya yaitu nomor hadis yang ke-11 pada bab ini atau nomor hadis yang ke-127 dari kitab Riyadhus Shalihin. Anhu dan darinya yaitu dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda atau berkata, laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah fi syajaratin qata'aha min dhahrit thariq kanat tudil muslimin. Rawahu Muslim. Sungguh aku pernah melihat, ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya ini adalah kekhususan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah melihat seseorang yataqallabu fil jannah, berjalan-jalan, diterangkan di kesempatan yang lain, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Istilahnya itu bersenang-senang di surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Fi syajaratin qata'aha min dhahrit thariq. Itu karena perbuatannya memotong pohon yang pohon tersebut mengganggu kaum muslimin. Karena tudil muslimin, yang pohon tersebut tadinya mengganggu kaum muslimin yang lewat. Hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Baik. Pelajaran yang dapat diambil dari hadis ini, yang pertama, al-khatsu ala izalati ma yu'dil muslimin min mururihim minat thariq. Hadis ini menunjukkan anjuran untuk menghilangkan apa saja yang mengganggu kaum muslimin ketika kaum muslimin melewati jalan tersebut. Nah, gangguan ini barangkali itu kecil sebagian menurut sebagian orang, tapi terkadang besar bagi orang yang lain. Oleh sebab itu, apabila kita melihat perkara yang sekiranya itu bisa mengganggu jalannya kaum muslimin, apakah berupa pohon, apakah kayu, apakah batu, ataukah besi, atau yang selainnya, maka hendaknya kita buang. Karena ini pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Wa fa'ala kullama yanfa'ul muslimin wa ma yub'idu anhum ad-darar. Dan hendaknya seseorang berusaha untuk menghilangkan atau seseorang berusaha untuk mendatangkan manfaat bagi kaum muslimin. Apa saja yang sekiranya itu mendatangkan manfaat bagi kaum muslimin, maka hendaknya seorang muslim melakukannya. Demikian pula sebaliknya, apa saja yang sekiranya itu bermudarat, berbahaya bagi kaum muslimin, maka hendaknya dijauhkan. Sampai-sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan la darara wala dirara. Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain. Dan apabila kita lihat perkara-perkara yang membahayakan diri kita sendiri atau diri orang lain atau membahayakan kaum muslimin, maka sangat banyak. Yang intinya semua perkara yang membahayakan kaum muslimin, maka hendaknya kita jauhkan. Faedah yang kedua, al-Islamu dinun nadhafah wa himayatul bi'ah wa salamatul amah. Bahwasanya agama Islam itu adalah agama kebersihan. Agama kebersihan. Buktinya apa? Buktinya tadi, orang tadi dia berada di surganya Allah Subhanahu wa taala, bersenang-senang di surganya Allah Subhanahu wa taala gara-gara apa? Gara-gara pohon yang mengganggu kaum muslimin kemudian dipotong. Ya mungkin pohon itu besar, kemudian rantingnya menjulur kemana itu? Ke jalan. Ini mengganggu ya. Kalau dibiarkan akan mengganggu kaum muslimin, maka dia potong ya, dia potong. Ternyata perkara ini mendatangkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi agama Islam adalah agama yang bersih. Wa himayatul bi'ah wassalamatul amah. Dan agama Islam adalah agama yang menjaga lingkungan. Apa saja yang sekiranya itu mengganggu lingkungan. Kalau di hadis ini dicontohkan dengan dahan atau pohon yang mengganggu jalan. Mungkin saja selokan yang mengganggu kepentingan umum. Barangkali di depan rumah kita ada selokan yang kotor, yang apabila tidak dibersihkan itu akan menimbulkan bau. Maka kita sebagai seorang muslim ya berusaha untuk jangan sampai membuang sampah di selokan tersebut. Apabila kita tidak memiliki saluran air, maka jangan membuang saluran air itu ke jalan. Kenapa? Karena ini mengganggu kaum muslimin. Cari atau buang di saluran-saluran yang tidak mengganggu kepentingan kaum muslimin. Baik. Jadi ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, hadis yang mulia tadi menunjukkan kepada kita betapa ternyata amalan itu kecil, yang barangkali seseorang tidak menganggap ini amalan yang besar ya. Mungkin orang ini, pelaku ini tidak menganggap amalan tersebut amalan yang besar, tapi ternyata bisa memasukkan ke jannah, ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, gara-gara memotong pohon yang pohon itu bisa mengganggu lewatnya atau jalannya kaum muslimin atau lewatnya jalan umum. Oleh sebab itu, ini sekali lagi menjadi motivasi bagi kita, anjuran kepada kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan, walaupun kebaikan itu barangkali adalah perkara yang sepele atau perkara yang ringan. Kemudian berikutnya hadis asani asyara, hadis yang ke-12 pada bab ini. Anhu, dan darinya, yaitu dari sahabat Abu Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawaddoa, barang siapa yang berwudu, fa ahsanal wudu'a, kemudian dia memperbagus wudunya. Barang siapa yang berwudu dan dia memperbagus wudunya, artinya wudunya sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wudunya tidak ada kekurangan padanya, wudunya sempurna. Ketika dia membasuh wajah, ketika dia membasuh tangan sampai siku,
ketika dia membasuh kaki sampai mata kaki dibasuh dengan sempurna. Ketika dia istinsak, yaitu menghirup air ke hidungnya, ketika dia istinsar, ketika mengeluarkan air dari hidungnya, ketika mengusap kepala, sempurna, dilakukan dengan sempurna, ya. Man tawaddoa fa asnal wudu tsumma atal jum'ata, kemudian mendatangi Jumatan, hadir sholat Jumat, mengikuti Jumatan. Fastama'a wa ansota, kemudian dia istama'a itu mendengarkan dengan baik, dengan sebenar-benarnya pendengaran. Jadi tidak ngantuk, belas tidak ngantuk sama sekali. Dan ini sekali lagi penyakitnya jamaah orang yang Jumatan, kan gitu. Apalagi masjidnya seperti ini, ya, AC-nya kenceng, kipas anginnya kenceng, ya. Habis dari kerja yang penat pekerjaannya, atau mungkin sebagian penduduk sini dari sawah, ya, layah-layah, terus pas Jumatan, wah itu cepat sekali mendorong untuk tidur, ngantuk. Ini musibah, ya. Maka orang yang Jumatan itu harusnya dia siap-siap sebelum Jumatan, ya paling disiapkanlah 10 menit atau 15 menit untuk tidur sebentar, ya, pasang alarm tidur sebentar, 5 menit 10 menit untuk persiapan, niatnya untuk ibadah. Ibadah apa? Ibadah mendengarkan khutbah Jumat, ya. Karena ini termasuk rukun, mendengarkan khutbah ini perkara yang sangat penting. Istama'a bukan sekedar sami'a, bukan sekedar mendengar. Kalau mendengar itu tidak begitu konsentrasi, tidak begitu memahami, itu namanya sami'a yasma'u. Tapi di hadis ini menggunakan istama'a yastami'u, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu, apabila kalian dibacakan pada kalian Al-Qur'an, atau kalian mendengar Al-Qur'an dibacakan, maka fastami'u, dengarkan dengan baik, rungokno tenanan, gitu. Pakai lafaz istama'a yastami'u. Maka demikian pula ketika sholat Jumat itu dengarkan dengan baik, apa yang disampaikan oleh ustadznya atau oleh khotibnya itu apa, dengarkan dengan baik. Jangan cuma kesimpulan, ya. Habis sholat Jumat, Pak, tadi yang disampaikan oleh khotibnya apa? Wah, pokoknya baik, iman takwa, gitu. Iman dan takwa, tingkatkan keimanan, ya, tingkatkan ibadah, itu namanya kesimpulan, ya. Tapi hendaknya dia dengarkan dengan baik. Kalau dia dengarkan dengan baik, akan tahu yang dimaksud keimanan itu seperti apa, yang bisa meningkatkan ketakwaan itu apa, yang meningkatkan ibadah itu apa. Kan mesti disampaikan itu sama khotibnya. Maka istama'a, dengarkan dengan baik, tidak ngantuk apalagi tidur. Wa ansota, diam. Ansota itu diam. Artinya apa? Anggota tubuhnya tidak bergerak kemana-mana, ya, kecuali bergerak untuk suatu kebutuhan. Misalnya ngantuk, misalnya, kemudian agar tidak ngantuk dia pindah tempat, dari satu tempat sini pindah geser ke sini misalnya. Maka ini tidak apa-apa, karena suatu tujuan yang lebih penting agar bisa mendengarkan khutbah. Atau mungkin berwudu, insya Allah tidak masalah kalau seperti ini, karena sangat dibutuhkan. Wa ansota, diam, tidak main kerikil, tidak main karpet, tidak main HP apalagi, tidak, pokoknya diam, dengarkan. Dan sekali lagi tentunya ini perkara yang sulit. Kenapa di siang hari, di saat orang itu capek, di saat seseorang itu butuh istirahat jam 12, ya, rata-rata Jumatan itu kan jam 12, capek-capeknya orang bekerja, istirahat dari kerjanya, maka ini butuh perjuangan. Nah, kalau seseorang bisa wudu, kemudian memperbagus wudunya, kemudian mendatangi Jumatan, kemudian diam, tidak bergerak, mendengarkan dengan baik, ghufirallahu ma taqaddama min dzanbihi, maka akan diampuni dosa-dosanya yang
ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ati, maka akan diampuni dosa-dosanya antara satu Jumat tersebut dengan Jumat berikutnya, wa ziyadatu salasati ayyam, dan ditambah 3 hari. 1 minggu tambah 3 hari berarti berapa? 10 hari. Dan ini sesuai bahwasanya amalan itu akan dilipat gandakan 10 kali amalan. Amalan kebaikan akan dilipat gandakan 10 kali sampai banyak kali, 100 kali atau 700 kali. Waman masal haso, dan barang siapa menyentuh al-haso atau bermain dengan al-haso. Al-haso itu kerikil. Dan ini hadis ini dimaklumi karena dulu Masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga masjid-masjid yang lain itu lantainya berasal dari tanah, ya, berasal dari tanah. Otomatis tanahnya ada pasirnya, ada kerikilnya. Nah, biasa orang itu kan kalau duduk di tanah itu kan sambil megang-megang tanah kan itu, atau sambil kalau di luar kan pegang-pegang rumput kan itu. Tangannya itu kan mau mesti ubah. Nah, demikian pula di masjid itu saat itu tentunya banyak kerikil yang kecil-kecil itu, kerikil pasir gitu. Waman masal haso, barang siapa bermain-main dengan haso yaitu kerikil, faqad lago, maka sungguh telah lago. Lago itu hilang pahala Jumatannya. Pahala Jumatnya apa? Hilang. Sholat Jumatnya sah apa tidak? Sholat Jumatnya kalau rukun-rukunnya diikuti, dilakukan, sholatnya sah. Tapi dia kehilangan pahala Jumat. Apa pahala Jumat itu? Dari 1 Jumat ke Jumat berikutnya ditambah 3 hari, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hilang pahalanya eman-eman gara-gara bermain kerikil. Apalagi mungkin WA-an, apalagi mungkin gogelan, YouTubean, ya, Jumatan atau gogelan atau YouTubean, ya kan lucu. Ya. Maka ini lebih menyepelekan lagi, nggak dapat apa-apa, sia-sia dia. Padahal Jumatan itu sebenarnya kan nggak lama, kecuali kalau ketemu khotib yang khutbahnya lama sekali, sampai 20 menit, sampai 30 menit misalnya. Kalau 20 menit itu wajar lah. Yang sebenarnya khotib Jumat itu anjurannya itu tidak boleh lama-lama, jangan lama-lama. Nah, dan Rasulullah menganjurkan demikian, kalau khutbah itu jangan lama-lama. Paling enggak ya 10 menit, 15 menit cukup. Jangan lebih dari itu. Kenapa? Kalau lebih dari itu orang rata-rata ngantuk, enggak kuat, enggak siap mendengarkan orang ngomong lebih dari 10 menit, 15 menit itu sulit. Makanya anjurannya khutbahnya itu pendek, sholatnya yang dilamakan. Nah, sekarang kan kebalik, khutbahnya lama 30 menit, sholatnya ya pendek 4 menit, kadang tidak sampai 4 menit, kadang cuman paling lama 5 menit. Nah, ini khilafus sunnah, ini menyelisihi sunnah. Waman masal hasa faqad lago, maka barang siapa yang bermain-main dengan kerikil maka batal pahala Jumatannya. Padahal pahalanya sangat besar. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik. Pelajaran yang dapat diambil dari hadis ini, al-kasu ala tasinil wudu wa itmamihi kama bayyanahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini menunjukkan anjuran untuk memperbagus wudu dan menyempurnakan wudu. Jadi wudu ini adalah perkara yang penting, syarat untuk melakukan kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, syarat salat. Jadi wudu harus betul-betul benar, betul-betul sempurna. Nah, terkadang sebagian kaum muslimin menganggap wudu itu sesuatu yang biasa. Karena biasa sehingga terkadang membasuh wajahnya biasa, ya, enggak sampai ke kanan kiri enggak dibasuh.
atau kadang ketika membasuh siku tidak sampai membasuh tangan tidak sampai ke siku masih ada siku yang belum terkena air, atau mungkin ketika membasuh kaki apa itu belakangnya tumitnya itu tidak tersentuh dengan air. Nah ini bisa batal wudunya. Kalau wudunya batal, sholatnya sah apa tidak? Tidak sah. Makanya tidak heran Nabi kita Muhammad SAW menyebutkan ada orang yang sholat selama 60 tahun. Bayangkan 60 tahun sholat, tapi tidak ada yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sewidak tahun sholatnya nggak ada yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Sebabnya ya diantaranya tadi tidak menyempurnakan wudunya, tidak menyempurnakan rukun-rukunnya, ya, tidak khusyuk, tidak tumakninah, dan ini musibah. Maka penting kita mempelajari fikih wudu yang benar, mempelajari fikih sholat yang benar, kemudian mempraktekkan dalam ibadahnya, dalam ibadah sehari-harinya. Faedah yang lain, al-muhafadzatu ala sholatil jumu'ati. Hadis ini menunjukkan perintah untuk menjaga sholat Jumat. Wahia wajibatun ala kulli muslimin, dan dia wajib bagi setiap kaum muslimin. Ya, wajib bagi kaum muslimin yang balik, yang berakal, yang tidak sakit, yang tidak dalam keadaan safar, dan ditambah bagi yang bukan budak, ya, atau merdeka. Sekarang nggak ada beda, nggak ada budak. Jadi kalau dia itu balik, berakal, kemudian sehat, kemudian tidak dalam keadaan safar, maka wajib Jumatan. Mafhumul mukhalafahnya, pemahaman terbaliknya, kalau dia tidak balik, masih kecil, tidak berakal, mungkin stres atau apalagi pingsan, maka tidak wajib. Atau sakit, tapi yang dimaksud di sini sakit yang parah ya, bukan sakit panu, sakit keperang, itu enggak alasan tidak sholat Jumat ya. Sakit batuk biasa kemudian enggak sholat Jumat, ini enggak, ini sakit yang keras. Kemudian yang keempat adalah tidak dalam keadaan safar atau mukim. Maka kalau kita dalam keadaan seperti itu, 4 keadaan ini, dan otomatis yang kelima yaitu merdeka, wajib melaksanakan sholat Jumat. Wahia wajibatun ala kulli muslimin wala tasihu illa jamaah. Dan sholat Jumat itu sekali lagi tidak sah kecuali dilakukan secara berjamaah. Walaupun jenengan bisa khutbah sendiri misalnya, ya, tak khutbahi dewi, tak ceramai dewi, ceramah dewi, kumat dewi, ya, sholat dewi, ya, masjid-masjidku dewi, ya. Yo, nanti dikira malah seperti orang sutris ya, orang stres ya. Jadi sholat Jumat itu harus berjamaah, dan pada jamaah di situ di waktu itu, ya. Bahkan sebagaimana orang-orang yang mengaku ahli, ya, wali itu, sholatnya di Mekah, Jumatannya di Mekah. Jumatan di sini jam 12, di Mekah belum Jumatan, sudah Jumatan dia. Di sini dan jam 12, di Mekah baru jam berapa? 12 kurangi 4, sekitar jam 8. Apa ada Jumatan jam 8? Ya, enggak ada. Jadi itu bisa dikatakan khurafat lah seperti itu. Kemudian berikutnya, sholatul Jum'ati tukaffiru dzunuba asrota ayyamin. Sholat Jumat itu menghapuskan dosa-dosa sebanyak 10 hari. Menghapuskan dosa-dosa 10 hari. Dosa-dosa apa itu? Dosa-dosa kecil. Apa itu dosa kecil? Lawan dari dosa besar. Apa itu dosa besar? Dosa yang pelakunya mendapatkan ancaman di dunia atau hukuman di dunia atau laknat di dunia dan di akhirat. Jadi pelakunya itu mendapatkan hukuman di dunia ini seperti kisos, hukum had,
Kemudian atau dia mendapatkan kemurkaan atau laknat di dunia dan di akhirat. Ini namanya dosa besar. Lainnya itu berarti dosa kecil. Yang dihapus itu adalah dosa-dosa kecil, bukan dosa-dosa besar. Li'annal hasanata bi asyrati amsalihha. Karena kebaikan itu dilipatkan menjadi 10 kebaikan. Wa syurutu dzalikal insat wal istima'. Ini, tapi syaratnya agar dosa itu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, syaratnya adalah diam. Ya, diam dan mendengarkan dengan baik. Diam dan dengarkan dengan baik. Nah, ini yang kehilangan dari sebagian kaum muslimin. Tahu pahalanya sangat besar. Pahala Jumat itu sangat besar pahalanya, tapi terkadang dia tidak paham syarat-syaratnya, diabaikan syarat-syaratnya. Ya, kadang dia ketika Jumatan ngobrol sama sampingnya, ya, tanya kabarnya bagaimana, padahal khutbahnya sudah dimulai, khatibnya sudah berkhutbah. Ya. Atau dia menggerakkan sesuatu, mainan HP, mainan karpet, ya, mainan baju, mainan benih apa itu kancing, ya, ini dilalaikan. Apakah dia akan mendapatkan pahala seperti ini? Ya enggak mendapatkan. Tapi apakah menggugurkan kewajibannya? Ya menggugurkan kewajibannya. Sama juga dengan orang yang haji dengan harta yang haram, dengan harta yang didapatkan dari pekerjaan yang haram, maka hajinya sah tapi dia berdosa. Hajinya sah tapi dia berdosa. Kenapa? Karena harta yang digunakan itu adalah harta yang haram, yang seharusnya tidak layak untuk digunakan untuk taqarrub ilallah. Wa adamul lagwi, dan tidak bermain-main. Jadi betul-betul diam, betul-betul mendengarkan khatib berkhutbah. Sampai-sampai di riwayat yang lain, wa in qala li akhihi uskut faqad lago, au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila dia ngomong ke temannya, ngomong diam, Jumatan menengok, misalnya seperti itu. Sampingnya misalnya rame, kemudian dia menegur, Jumatan meneng. Maka ketika dia menegur, batal pahala Jumatannya. Padahal maksudnya baik, ngandani, amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi tidak boleh, tetap tidak boleh. Lah terus kalau sampingnya rame, siapa yang negur? Yang negur adalah khotibnya. Yang khutbah itu yang negur, Mas, ojo rame, meneng, nggak apa-apa, ditegur. Ya. Dan ini yang harusnya dipahami oleh sebagian khotib. Kadang khotib itu nggak paham fikih apa, fikih khutbah. Pokoknya khutbah, wae. Ya, muwaca sak majalah diwaca semuanya, gitu. Jamannya sampai ngantuk-ngantuk. Di depannya rame, anak-anak kecil rame, nggak didiamkan. Padahal itu haknya orang yang khutbah. Ada anak rame, ya diamkan. Adik-adik keluar dari masjid, ya, nggak boleh main di dalam masjid. Sampaikan seperti itu. Kalau kita sebagai khatib, bapak-bapak dengarkan saya bicara. Ya, ini saya bicara penting. Ya, saya khutbah, dengarkan dengan baik. Sampaikan seperti itu. Ini tugas khatib. Maka kalau mengangkat khatib, hendaknya khatib itu adalah khatib yang paham fikih tentang berkhutbah. Baik. Kemudian berikutnya hadis yang ke-13, as-salisa asyara. Hadis yang ke-13 atau nomor hadis yang ke-129. Anhu, dan darinya, yaitu dari sahabat Abu Hurairah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza tawadda'al abdul muslimu awil mu'minu, apabila seorang hamba, seorang muslim berwudu atau seorang mukmin berwudu, faghasala wajhahu,
kemudian dia membasuh wajahnya, kharaja min wajhihi kullu khati'atin, maka akan keluar dari wajahnya semua kesalahan-kesalahan wajahnya. Ketika dia membasuh wajahnya, maka kesalahan-kesalahan itu keluar, ya. Kotoran-kotoran hati, kotoran-kotoran wajahnya, maksudnya kotoran maknawinya itu keluar. Dosa-dosa yang ditimbulkan oleh wajah keluar. Nadara ilaiha bi'ainihi ma'al ma'i, ya. Akan keluar dosa-dosa tersebut, diantaranya dosa mata, ya. Kita sadari bahwasanya mata kita itu banyak dosanya, maka akan keluar bersama air. Au ma'a akhiri qatril ma, atau keluar bersama akhir tetesan dari air yang dibasuhkan ke wajah tersebut. Kita basuh, kemudian yang keluar tetesan yang menetes dari wajah kita yang terakhir itu yang sampai seperti itu keluarnya. Maka di antara perkara yang dianjurkan setelah berwudu itu kita tidak mengusap atau mengelap, ya. Jadi setelah mandi junub atau setelah berwudu itu jangan diusap, biarkan dia kering sendiri. Karena apa? Karena dosa itu akan keluar bersama tetesan terakhir, sampai tetesan terakhir dari air yang dibasuhkan ke wajahnya atau ke anggota wudunya. Fa idza ghasala yadayhi kharaja min yadayhi kullu khati'atin kana batashatha yadahu ma'al ma'i. Dan apabila dia membasuh kedua tangannya, ya, sampai ke siku, membasuh tangannya sampai ke siku, maka keluar semua kotoran-kotoran dosa bersamaan dengan tetes air terakhir yang dia basuhkan. Au ma'a akhiri qatril ma hatta yakhruja naqiyan minad dunub, sampai dosa-dosa itu semuanya keluar dari wajah, dosa-dosa wajah, dosa-dosa mata keluar, dosa-dosa tangan keluar. Makanya orang yang sering berwudu itu kan wajahnya terang, dilihat itu menyejukkan, menyenangkan. Beda dengan orang yang tidak pernah sholat, nggak pernah wudu. Itu walaupun wajahnya kuning, bersih, putih, berasal dari mongoloid misalnya, atau kaukasoid misalnya, itu dilihatnya tidak menyenangkan, walaupun wajahnya putih. Karena putihnya bukan putih bersih dari dosa. Beda dengan orang yang mungkin dari ras negroid misalnya, tapi dia rajin berwudu, rajin membasuh wajahnya dengan berwudu, itu dipandang menyejukkan, menyenangkan. Fa idza ghasala rijlaihi, apabila dia membasuh kedua kakinya, kharajat kullu khati'atin masyadha rijlahu, maka akan keluar kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa yang dilakukan oleh kedua kakinya. Ma'al ma'i au ma'a akhiri qatril ma, bersamaan dengan air yang dibasuhkan atau bersamaan dengan akhir tetes air yang menetes dari kaki tersebut. Hatta yakhruja naqiyan minad dunub, sampai dia keluar dalam keadaan kondisi naqiyan, bersih, minad dunub, dari dosa. Jadi dosa-dosa kakinya dihapuskan, dilenyapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak heran kalau Nabi kita Muhammad SAW menyebutkan bahwasanya kalau orang itu sholat 5 waktu, menjaga sholat 5 waktu, maka seolah-olah dia mandi di depan rumahnya, mandi di sungai di depan rumahnya sebanyak 5 kali, ya, sebanyak 5 kali. Kira-kira kalau orang mandi 5 kali tentunya mesti bersih, walaupun mandinya asal-asalan, tapi kalau sampai mandi 5 kali, insya Allah dalam keadaan bersih. Apa sebabnya? Di antaranya dia berwudu sebelum melaksanakan ibadah sholat. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Pelajaran yang dapat diambil dari hadis ini,
Fadlul wudu, keutamaan wudu. Hadis ini keutamaan wudu. Jadi kalau kita mau melakukan wudu itu terkadang aras-arasen, terkadang malas. Ingat keutamaan ini bisa menghapuskan dosa-dosa yang dilakukan oleh anggota tubuh kita. Wa anal muwadzabata alaihi wasilatun limaghfiratid dzunub. Dan kontinu melakukan wudu itu menjadi sarana untuk diampuni dosa-dosa kita. Kontinu terus menerus. Mungkin kita tidak bisa melakukan amalan-amalan yang besar, bersedekah, berinfak, berhaji, berumrah, ya, atau mungkin berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, berperang di medan pertempuran. Tapi kita masih memiliki amalan yang lain yang bisa kita fungsikan atau sebagai sarana untuk menghapus dosa-dosa kita. Apa itu? Yaitu dengan berwudu, memperbanyak wudu atau menjaga wudu. Ya, memperbanyak wudu maksudnya menjaga wudu. Ketika batal berwudu, ketika batal berwudu. Lihat Bilal bin Rabah. Apa di antara amalan yang menjadikan dia dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala? Di antara amalannya tidaklah dia batal kecuali berwudu, batal berwudu. Tapi ditambahi sholat 2 rakaat. Itu sholat sunnah wudu. Maka amalannya ringan dan itu bisa memasukkan ke jannahnya, ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang lain, kullu adwin min a'dha'il insan yaqau fi ba'dil ma'asi. Setiap anggota tubuh manusia itu rentan untuk melakukan dosa dan pasti melakukan dosa. Arek dadi syekh, masyayikh, ulama, ya, kiai, ustadz dan lain sebagainya mesti melakukan dosa, enggak mungkin terlepas dari dosa setiap anggota tubuhnya. Fi ba'dil ma'asi fal ainu bin nadar. Mata yaitu dengan melihat. Tidak bisa diingkari, mata ini mesti sesekali melihat perkara-perkara yang diharamkan. Enggak mungkin enggak bisa melihat, enggak mungkin enggak melihat sesuatu yang haram kecuali dia apa? Buta. Wal yad bil batshi. Kemudian tangan dengan digerakkan. Mungkin memukul, mungkin menempeleng, mungkin isyarat-isyarat yang menimbulkan kebencian orang lain, bisa jadi. Wasyarakah atau mungkin mencuri, mengambil, mencuri, ya walaupun mencuri belum sampai kadar dipotong tangannya, mencuri sesuatu yang ringan, ya, contohnya mencuri kayu tetangganya, atau mencuri pulpen, atau mencuri penghapus temannya, misalnya. Ini yang mencuri dan ini yang berdosa, hanya saja tidak sampai hukuman had. Walidzalika fadzunub tattabi'u kullu kharijatin iktasabatha jarihatun iktasabatha. Oleh sebab itu anggota tubuh itu rentan dengan perbuatan dosa, mesti melakukan perbuatan dosa. Wa takhruju min kulli jarihatin tabat minha. Dan akan keluar kotoran-kotoran tersebut dengan cara apa? Dengan cara bertobat. Dan salah satu bentuk bertobat adalah melakukan amal-amal kebaikan. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamkuha. Ikuti perbuatan-perbuatan buruk dengan perbuatan-perbuatan baik. Niscaya perbuatan-perbuatan baik akan menghapuskan perbuatan-perbuatan buruk atau dosa-dosa yang dosa-dosa. Berwudu misalnya, ini akan menghapus dosa-dosa kita. Ketika kita membasuh wajah kita, dosa mata rontok. Ketika kita membasuh tangan kita, dosa tangan rontok. Ketika kita membasuh kaki kita, dosa yang ditimbulkan oleh kaki kita juga rontok. Jadi amal-amal kebaikan, amal-amal soleh menjadikan dosa-dosa itu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya,
Hadis yang ke-14, Ar-Rabi'a Asyara. Wa anhu, dan darinya, yaitu dari sahabat Abu Hurairah, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, as-salawatul khamsu, salat 5 waktu, wal jum'atu ilal jum'ati, satu Jumat ke Jumat berikutnya, wa Ramadan ila Ramadan, dan satu Ramadan ke Ramadan berikutnya, mukaffiratun lima bainahunna, ini menjadi penghapus dosa-dosa di antara keduanya. Dari sholat subuh ke sholat duhur, dosa-dosanya dihapuskan. Duhur ke asar, dosa-dosanya dihapuskan. Dari satu Jumat ke Jumat berikutnya dihapuskan. Dari satu Ramadan ke Ramadan berikutnya dihapuskan. 5 bainahunna idza ujtinabatil kabair, selama dijauhi dosa-dosa besar. Jadi yang dihapus itu adalah dosa-dosa kecil. Dosa-dosa besar apakah bisa dihapus? Tidak bisa dihapus kecuali dengan bertaubat. Kecuali dengan bertobat. Kalau tidak bertobat ya tidak bisa dihapus. Dosa besar seperti membunuh, seperti makan riba, seperti mencuri, mengambil hak orang lain, dan lain sebagainya, ini bisa dihapus ketika orang tersebut bertobat. Apa itu tobat? Yang pertama menyesal, ya, menyesal. Yang kedua meninggalkan. Setelah menyesal ditinggalkan amalan tersebut. Yang ketiga berazam, berkeinginan kuat untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut. Ini namanya berazam. Walaupun terkadang mungkin dia terjatuh kembali, tapi harus ada azam, ada keinginan kuat untuk jauh dari dosa besar. Dan yang keempat, apabila berkaitan dengan hak orang lain harus dikembalikan. Ini syarat taubat, taubatan nasuhah, taubat yang sesungguhnya, yang sebenarnya. Menyesal, kemudian meninggalkan, kemudian berazam untuk tidak mengulangi perbuatan itu, ya, perbuatan dosa besar tersebut. Dan yang keempat, apabila yang berkaitan dengan hak orang lain harus dikembalikan. Insya Allah dosanya akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rawahu Muslim, hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Baik, pelajaran yang dapat diambil dari hadis ini, al-qiyamu bil jum'ati wa Ramadan ala khairin wajhi, ala khairi wajhin yakunu sababan li'an yaghfirallahu azza wa jalla bi fadlihi wa rahmatihi ma waqa'a bainaha minadz dzunubi shaghirah. Melaksanakan sholat Jumat atau ritual Jumatan atau ibadah Jumat, melaksanakan Ramadan atau ibadah di bulan suci Ramadan, ini menjadi sebab dihapuskannya dosa-dosa kita, ya, menjadi sebab. Dan juga menjadi sebab mendatangkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia harus butuh rahmat Allah. Manusia sangat butuh rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sangat butuh kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Kita butuh rahmat dari Allah. Kita butuh kasih sayang dari Allah karena banyaknya dosa-dosa yang kita lakukan. Selain itu, di samping itu, banyaknya nikmat-nikmat yang kita terima dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa kita sangat banyak, tapi nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala juga sangat banyak. Coba kalau Allah Subhanahu wa ta'ala mengadab sebagaimana diadabnya kaum-kaum terdahulu gara-gara satu kesalahan, betapa seringnya kita diadab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat kaumnya Lut, satu kesalahan yaitu melakukan
perbuatanmu diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau sebagian kaum yang dulu melakukan kecurangan dalam perdagangan diadab langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau bahkan Nabi kita Nabi Adam alaihissalatu wassalam gara-gara satu kesalahan langsung mendapatkan dosa, diusir dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara memakan buah yang seharusnya tidak boleh dimakan, diusir dari surga. Apa salahnya makan? Kalau misalnya kita makan bangkai, ya, satu kali makan bangkai itu bisa berakibat fatal, bisa mendatangkan azab yang sangat besar, siksa yang sangat besar. Tapi dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa yang besar itu bisa dihapus, bahkan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada sebabnya. Kita harus menempuh sebab agar mendapatkan rahmat dan agar mendatangkan pahala atau menghapuskan dosa-dosa kita. Apa itu? Melakukan amal-amal soleh, di antaranya tadi Jumatan, kemudian sholat 5 waktu, kemudian puasa di bulan suci Ramadan. Baik. Kemudian faedah yang lain, inqisamul dzunub ila sanggair wa kabair. Hadis ini menunjukkan bahwasanya dosa itu terbagi menjadi 2. Dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil. Ya. Dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil. Dosa besar itu juga dibagi lagi. Dosa besar yang bisa mukafir dan ghair mukafirah. Dosa yang bisa mengkafirkan seseorang dan dosa yang tidak mengkafirkan seseorang. Dosa besar, membunuh, mencuri, berzina, mengambil harta orang lain, ini dosa besar. Tapi tidak mengeluarkan pelakunya dari dairatul Islam atau dairatul iman, selama dia masih memiliki aslul iman, pokok keimanan. Tetapi bisa menjadi dosa mukaffirah atau dosa mengeluarkan dirinya dari agama Islam kalau ketika dia melakukan dosa besar tersebut menghalalkannya. Ini bisa keluar dari agama Islam. Berkeyakinan bahwasanya membunuh itu halal, berkeyakinan bahwasanya berzina itu halal, maka ini dia bisa keluar dari agama Islam walaupun dia tidak membunuh, walaupun dia tidak berzina. Ini mukaffirah. Atau dia melakukan perbuatan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dia sujud kepada Allah tapi juga sujud kepada patung. Dia sujud kepada Allah tetapi juga sujud kepada orang yang sudah meninggal. Ini bisa mengeluarkan dirinya dari agama Islam. Dosa besar yang mengeluarkan dirinya dari dairatul iman, dari keimanan, dari agama Islam. Baik. Berikutnya hadis yang ke-15. Al-khamisah asyara. Anhu dan darinya, yaitu dari sahabat Abu Hurairah qala. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ala adullukum ala ma yamhullahu bil khotoya. Maukah aku tunjukkan kepada kalian perkara yang dengannya Allah menghapuskan dosa-dosa, perkara yang dengannya Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa-dosa. Wa yarfa'u bid darajat, dan mengangkat derajat kalian. Qalu, mereka berkata, bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah. Qala, kemudian Rasulullah mulai menerangkan satu persatu amalan tersebut. Yang pertama, isbagul wudu'i 'alal makarih, menyempurnakan wudu dalam keadaan dia tidak suka berwudu. Misalnya dalam keadaan di pagi hari, di malam hari dia berwudu. Sholat tahajud, sebelum sholat tahajud kan berwudu. Dalam keadaan dingin, cuaca yang dingin, apalagi dia tinggal di wilayah yang dingin, tapi dia paksa tetap berwudu. Ini al-makarih. Maka ini pahalanya sangat besar. Wa kasratul khuta ilal masajid,
Yang kedua adalah memperbanyak jalan menuju masjid. Maksudnya jalan ke masjid itu adalah sholat berjamaah, sering-sering ke masjid. Bukan jadi kuli di masjid atau bekerja di masjid, tidak. Ya kan bisa jadi orang sering ke masjid karena jadi kuli di masjid. Jadi tukang di masjid misalnya. Ini enggak masuk, ya. Tukang servis sarana prasarana masjid misalnya enggak masuk. Yang dimaksud di sini adalah sholat berjamaah di masjid. Wantidarus sholati ba'da sholat, dan menunggu sholat sampai datang waktu sholat berikutnya. Seperti ini. Kita tadi sholat maghrib menunggu datangnya waktu sholat isya. Fadzalikumur ribat. Demikian pula adalah ribat, yaitu berjaga-jaga di perbatasan kaum muslimin. Berjaga-jaga di wilayah perbatasan kaum muslimin ini pahalanya juga sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ribat seperti ini bisa menghindarkan dirinya dari siksa kubur atau dari fitnah kubur. Baik, pelajaran yang dapat diambil dari hadis ini, di antaranya adalah al-hasu ala isti'abi a'dha'il wudu bil ghusli wal mashi wa tahsinihi walau kana fi dzalika syiddatun wa masyaqqatun. Hadis ini menunjukkan anjuran untuk menyempurnakan wudu ketika membasuh, ketika mengusap, ya, ketika membasuh, ketika mengusap, walaupun dalam keadaan syiddah atau masyaqqah, keadaan sulit. Di antaranya tadi ketika dalam keadaan dingin, cuaca yang tidak mendukung, ya, dia tetap nekat untuk berwudu. Kecuali yang mendatangkan madorot, maka ini tidak boleh. Seperti hadis tentang apa? Seorang sahabat yang kepalanya bocor, ya, kepalanya kena tusukan pedang atau tombak ketika perang, kemudian dia nekat karena difatwai dengan fatwa yang salah oleh temannya, ya, dia nekat mandi, maka akhirnya dia mati, meninggal. Ini nggak boleh. Jadi kalau luka ya tetap tidak boleh berwudu dengan tayamum. Maksudnya di sini adalah seperti cuaca dingin, cuaca yang sangat dingin, dia nekat untuk berwudu dan wudunya adalah wudu yang sempurna, maka ini pahalanya sangat besar. Faedah yang lain, hadhil umuru wasilatun lil magfirati fayya tamkul khotoya wa tarfaul darajat. Amalan-amalan yang disebutkan tadi ini adalah sebagai sarana untuk mendatangkan ampunan magfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Sarana dengan kita menyempurnakan wudu, dengan kita duduk antara dari satu sholat ke sholat berikutnya, ini penghapusan, ya, penghapusan. Seperti saat ini kita ini lagi digodok, istilahnya itu digodok, maka digodok itu kan ya kadang panas kan itu, ya, kadang tidak enak, duduknya kan kadang nggak enak, belok kanan belok kirian itu, ya, agak kesel gitu. Tapi ini adalah penghapusan dosa. Tadi intidarus sholat ba'da sholat, menunggu sholat sampai datang sholat berikutnya. Kemudian faedah yang lain, fadlu ta'alluqul qalbi bi buyutillahi. Hadis ini menunjukkan keutamaan ketergantungan hati kepada rumah-rumah Allah. Jadi hendaknya hati kita itu selalu digantungkan kepada masjid. Yang kita ingat-ingat dalam hidup kita itu masjid. Sholat 5 waktu di masjid, sholat 5 waktu di masjid. Dan ini salah satu orang yang kelak akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Akan datang suatu hari di mana hari yang sangat panas sekali dan tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ada orang-orang yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat itu, yang tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah.
di antaranya adalah hati yang terikat dengan masjid. Jadi sekali lagi, ikatkanlah hati kita dengan masjid. Habis sholat subuh, ketika bekerja aktivitas diingat-ingat kapan ya datang waktu sholat duhur, kapan ya saya segera bisa sholat duhur, diingat-ingat itu. Setelah sholat duhur, aktivitas yang diingat-ingat apa? Yang diingat-ingat kapan saya bisa ke masjid lagi sholat asar. Seterusnya sampai sholat isya. Selesai sholat isya, yang diingat-ingat segera bangun pagi agar bisa sholat subuh di masjid. Ini hati yang terikat dengan masjid. Walaupun dia sibuknya kayak apa, jadi pengusaha seperti apa, tapi hatinya mu'allaq bil masjid, hatinya terikat, tergantung dengan masjid. Insya Allah orang seperti ini akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kelak pada hari kiamat. Ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Barangkali demikian apa yang dapat kita bahas di kesempatan malam hari ini, yaitu melanjutkan pembahasan banyaknya jalan-jalan menuju kebaikan. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan kepada kita untuk melakukan, mengerjakan jalan-jalan kebaikan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.